Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa alihi wa sahbihi atba'il hammatil litinil qawim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini mari kita sama-sama selalu meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa hadirin, sampai pada saat sekarang ini kita oleh Allah dimudahkan, diberi kefahaman untuk mendatangi perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadirin, perkara ini merupakan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sifat nikmat yang sifatnya umum maupun yang khusus. Nikmat umum diberikan secara umum, yaitu bentuknya dunia seisinya ini. Tapi hadirin, nikmat umum ini hanya cukup bisa dinikmati tatkala manusia masih hidup di dunia. Setelah nanti manusia meninggalkan dunia, maka dunia yang sebanyak ini kita tinggal begitu saja, tidak mampu menemani sampai di alam kubur. Nah, oleh sebab itu hadirin, bagaimana supaya kehidupan manusia di dunia mendapatkan kebahagiaan, di kubur, di mahsyar, di mizan, di hisab, sampai di akhirat kita juga mendapatkan kebahagiaan. Jalan satu-satunya untuk meraih hal tersebut adalah dengan nikmat iman. Tapi hadirin, perlu diketahui bahwa nikmat iman itu adalah milik Allah, diberikan hanya khusus kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk semua yang hadir pada siang hari ini termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada dasarnya semua manusia itu ingin mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Tapi kenyataan hadirin, banyak manusia yang telah meninggalkan dunia, hidupnya susah, di alam kubur susah, di alam mahsyar susah, begitu juga sampai di alam akhirat mendapatkan kesusahan yang besar yang tidak bisa dibayangkan. Karena apa hadirin, manusia ini tergolong menjadi 4 golongan. 4 golongan. Yang pertama, al-insan bil ilmi wal akhlak. Golongan yang pertama adalah manusia yang memiliki ilmu, karena ilmu itulah firman Allah yang disampaikan lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak ilmu, semakin banyak kefahaman. Semakin banyak ilmu, manusia semakin banyak wawasan. Yang berikutnya wal akhlak, tapi dibarengi dengan akhlak yang mulia, sebagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini golongan yang pertama, manusia memiliki ilmu tapi juga memiliki akhlak yang mulia. Golongan yang kedua, insan bil ilmi wala akhlak. Golongan yang kedua, banyak manusia yang memiliki ilmunya tinggi, banyak ilmunya tapi tidak punya akhlak, tidak punya sopan santun, tidak tahu adab-adab yang benar, menghargai satu dengan yang lain, bahkan membuat manusia menjadi sombong karena tingginya ilmu. Ilmu semakin tinggi, kalau tidak ada akhlaknya, maka keberadaan mereka semakin sombong. Ini lalu golongan yang ketiga adalah wal al-lisanu wal akhlak wal ilmi. Ada golongan orang yang akhlaknya mulia, akhlaknya bagus sesama manusia baik, sama tetangga baik, tapi tidak punya ilmu. Bagaimana caranya sholat, tidak punya ilmu. Bagaimana caranya puasa, tidak punya ilmu. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Karena apa? Ibadah tanpa disertai dengan ilmu, maka ibadahnya tertolak. Taruhlah barangkali ada orang yang sholat, mestinya zuhur itu 4 rakaat, karena tidak punya ilmu sampai 5 rakaat, sampai 7 rakaat, bahkan hanya 3 rakaat, karena belum tahu ilmunya sholat. Lalu golongan yang keempat, hadirin, al-insanu wala ilmi wala akhlak. Golongan manusia yang keempat tidak berilmu tapi juga tidak punya akhlak. Ilmu wawasannya sempit tapi akhlaknya tidak punya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang jelas hadirin, golongan 41 diantaranya orang yang berilmu dan memiliki akhlak, itulah golongan orang yang baik. Golongan yang kedua, orang berakhlak tapi tidak punya ilmu. Ini sudah cukup agak lumayan, karena memiliki akhlak nanti lama-kelamaan bisa mencontoh orang-orang yang berilmu. Tapi bagi manusia yang tidak punya ilmu, tidak punya akhlak, ini bagaikan kal an'am, sebagaimana binatang. Binatang itu oleh Allah diberi nafsu yang kuat, tapi tidak diberi akal pikiran, hingga hidupnya ngawur, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Memang tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi manusia yang tidak memiliki ilmu, juga tidak memiliki akhlak, adalah kal an'am, sebagaimana binatang tersebut. Tapi hadirin, hebatnya dari seekor binatang dipelihara oleh manusia, hidupnya dimanja, vitamin lengkap, badannya gemuk, berbuat apa saja tidak kenal dosa. Setelah mati dia tidur selama-lamanya. Tapi bagi manusia hadirin, manusia diberi ilmu, tidak punya manusia diberi akal pikiran, juga diberi nafsu. Sehingga kondisi manusia dunia itu adalah perang melawan nafsunya sendiri. Apabila manusia hidup di dunia menang nafsunya, maka dia terjerumus terhadap jurang kesengsaraan. Bagi manusia yang nafsunya atau akal pikirannya menang, bisa memenangkan nafsu, maka dia selalu perbuatannya cenderung kepada kebaikan. Bahkan setelah meninggalkan dunia hadirin, kalau binatang tidak ada hisab, binatang tidak ada pertanyaan, tapi manusia masuk kubur, banyak sekali pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Kalau di alam kubur manusia gagal, maka mendapatkan suatu
kesengsaraan yang besar, jauh lebih besar dari kesengsaraan dunia, apalagi kesengsaraan di akhirat. Tapi sebaliknya hadirin, apabila manusia meninggalkan dunia penuh dengan amal kebaikan, maka dia diselamatkan oleh Allah dalam kubur. Kuburnya melebar sejauh pandangan, dan di situ sudah dibukakan pintu-pintu jendela dari surga. Ini merupakan kubur Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Kalau di alam kubur kita sudah sukses, jelas dan jelas, di mahsyar pun juga sukses, di mizan, di timbangan juga sukses, apalagi di akhirat langsung masuk surga tanpa hisab. Ya, inilah hadirin menjadi renungan bagi kita sekalian, bahwasanya bangunan di akhirat itu nanti hanya ada dua, satu surga, yang kedua neraka. Surga tempatnya orang-orang yang siap menghambakan diri kepada Allah, siap melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Sedangkan hadirin, untuk umat Islam yang akhir zaman ini beribadah tidak cukup lama, karena standar umur manusia hanya 60-70 tahun saja. Ini hanya sebentar saja kita ibadah. Beda dengan umat-umat yang dulu. Umat Nabi Nuh harus beribadah selama 950 tahun. Itu pun nanti masuk surga urutan terakhir dibandingkan dengan umat akhir zaman. Umat akhir zaman datangnya terlambat, paling akhir, umurnya pendek, melaksanakan ibadah hanya cukup sebentar, tapi akan dimasukkan surga lebih dulu sebelum umat Muhammad habis masuk surga, kecuali yang tidak iman. Ini baru proses antri dari umatnya Nabi Adam, mudun-mudun kita sudah nyaman berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirin semua yang hadir selalu dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan suatu kesuksesan hidup baik dunia maupun akhirat. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.